Hai para sahabat Rongsok Medan. Semoga teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawannya. Di sini saya mau berbagi cerita atau berbagi ilmu lagi tentang dunia rongsok. Dalam dunia rongsok itu teman, kita harus banyak benar-benar belajar teman-teman. Jadi kita itu nggak cukup hanya sehari sekali langsung bisa, enggak. Kita itu butuh durasi, memang banyak mempelajari dalam dunia rongsok untuk masalah sortir, untuk masalah pilah memilah. Kita itu memang harus banyak belajar lagi teman-teman. Karena dalam dunia rongsok ini banyak ratusan jenis barang yang tidak kita ketahui sebenarnya masih ada nilainya teman-teman. Terlebih di kebutuhan sehari-hari kita. Alat-alat kebutuhan sehari-hari kita itu masih banyak mengandung logam tembaganya, logam aluminiumnya, logam peraknya, bahkan ada juga logam emasnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak kita, untuk khususnya pemula rongsok ini, banyak kita belum tahu di bagian-bagian apa saja yang banyak mengandung logamnya. Jadi di sini saya mau mengulas sedikit beberapa alat yang sering kita jumpain, beberapa alat yang sering ada di kendaraan kita, ataupun ada di dekat kita, ataupun ada di rumah kita itu yang masih bernilai teman-teman. Daripada kita jual gabruk, mending kita pilah. Kalau kita pilah, kita bersihin, kita sortir, harganya itu bisa semakin oke, bisa semakin mantap. Dan nilai jual belinya itu bisa melambung tinggi teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum saya lanjut review barang-barang tersebut, ini dia ada di belakang saya kawan-kawan. Setidaknya bagi teman-teman yang masih pemula ataupun teman-teman yang satu profesi, alangkah baiknya kita kembangkan channel saya ini. Dan kalau teman-teman ingin banyak bertanya, saya selalu berikan informasi yang akurat, informasi yang saya ketahui, tidak saya tutup-tutupin, tidak neko-neko. Dan di video saya selalu saya cantumkan itu nomor WA saya di deskripsi teman-teman ya. Teman-teman bisa buka di video itu, ada bacanya deskripsi. Teman-teman bisa WA saya jika ingin tanya-tanya, atau bisa juga langsung komen di YouTube saya teman-teman. Oke teman-teman ya, next. Sebelum itu, mari kita sama-sama kita kembangkan channel ini. Jangan lupa subscribe. Oke next teman-teman, ini dia barang-barang yang masih bernilai jual tinggi teman-teman. Jadi kawan-kawan, jadi buat teman-teman pemula ataupun yang mau belajar dunia rongsok teman-teman ya, di sini ada 6 buah benda. Benda ini kalau kita tidak ketahuin, mungkin ya kita gabruk aja. Ini bisa masuk ember atau atom, ini bisa masuk besi, ini bisa masuk ke besi atau ke ember juga bisa, ini pun ke besi, ini pun bisa ke besi. Tapi alangkah baiknya bagi kita yang pemula, yang belum tahu apa-apa, inilah di channel ini kita bahas seputar tentang ilmu dunia rongsok. Yang ingin mau belajar dari nol sampai tahu benar di mana letak-letak nilai jual tingginya. Contoh ini teman-teman ya. Ini adalah sebuah blender. Ini adalah sebuah blender yang mereknya mungkin Miyako ya teman-teman. Banyak juga merek-merek yang lain tidak saya sebutkan. Contohnya sebuah blender ini teman-teman. Ini kalau kita jual gabrukan kan harganya murah ini. Paling harganya 2000-an di lokasi-lokasi teman-teman ya. Kalau di lokasi kami biasanya 2000-an sampai 2200. Kalau di lokasi teman-teman saya kurang tahu juga kan. Karena beda harga, beda tempat, beda harga teman-teman. Ini kalau kita pilah, atau kita belah, ini masih mengandung di dalamnya ada dinamonya. Dinamonya ini masih berbahan besi. Dan di dalam dinamonya itu masih ada logam tembaganya ataupun aluminiumnya. Nah, jadi kalau pas kebetulan dia asli tembaga, itu kan lumayan teman-teman. Bisa kita kumpul-kumpul, sedikit-sedikit, lama-lama bisa jadi bukit kawan-kawannya. Nah, jadi jangan kita sepelekan hal yang sedikit. Sedikit-sedikit juga kalau kita tabungnya selama 6 bulan, wah itu akan jadi bernilai juga yang paten teman-teman.
ini. Jadi buat teman-teman pemula, kalau punya barang rongsokan seperti ini campur di atom, kumpuli saja. Sesudah banyak nanti baru dibedel atau dibelah. Dan next ini, banyak orang tidak tahu teman-teman ya. Ini kalau dilihat sepintas mungkin ini adalah gagang pintu teman-teman ya, untuk kita buka pintu ini. Saya nggak tahu namanya apa ini, tapi yang jelas untuk buka pintu kita biasanya menggunakan ini. Ini berada di alat bangunan. Ini biasa berbahan besi dan juga babet. Jadi untuk mengetahuinya teman-teman, kita punya alatnya kawan-kawan. Ini alatnya ya. Ini alatnya besi berani yang sangat bagus, berkualitas tinggi. Jadi untuk mengetesnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini tidak lengket, berarti masih berbahan logam. Logamnya bahannya babet. Harga babet juga masih bagus teman-teman ya. Masih berkualitas, harganya juga masih tinggi-tingginya ini teman-teman. Berarti ini ada nilai jual tingginya teman-teman. Tapi ini masih kotor teman-teman ya. Contohnya ini teman-teman ya. Ini, itu kan ada terlihat coklat atau kehitaman. Itu tandanya masih mengandung besi. Nah, kalau kita tempel sama alat ini masih nempel ini kawan-kawan ya. Kita harus bersihkan dulu teman-teman. Kita buka dengan obeng. Jadi ini namanya bahannya babet. Biasanya di rumah-rumahan banyak ini kita temukan. Lalu ini juga untuk bagian pintu teman-teman ya. Bagi orang yang awam yang tidak mengerti dunia rongsok, ini akan dimasukkan ke besi kawan-kawan. Tapi kalau kita yang mengerti rongsok, ini masih ada nilai jual belinya teman-teman. Kalau kita tempel gini kawan-kawan, dia lengket. Ini berbahan besi. Lengket kan teman-teman, lengket. Tapi bagi kita yang mau belajar, di sela-sela itu teman-teman masih ada nilainya, yaitu ini teman-teman, ini saya tunjuk ini kan, ini masih berbahan kuningan. Ada juga yang berbahan aluminium, tapi yang kita dapat ini berbahan kuningan. Walaupun tidak banyak, kalau kita kumpul-kumpul sampai ada 20 biji seperti ini, itu bisa beratnya sekilo kawan-kawan. Nah, jadi di sini dan di sini masih ada barang bernilai tingginya. Bukanya gampang teman-teman. Dan ini beratnya cukup lumayan teman-teman ya. Kalau ada 10 biji seperti ini mungkin kalau setengah kilo bisa dapat teman-teman. Dan harga kuningan sekarang kan menembus harga yang bagus kawan-kawan. Jadi ini kalau teman-teman yang mau belajar masih bisa kita kumpulin agar menjadi celengan atau tabungan teman-teman. Lalu ini juga teman-teman, saya lupa namanya teman-teman. Yang jelas ini alat ini ada di sepeda motor teman-teman. Namanya ini pengapian sepeda motor teman-teman ya. CDI apa-apa lah ini, saya lupa teman-teman ya. Yang jelas bagi kita pengusaha rongsok yang kecil-kecilan ataupun pemula, terlihat ini sepintas kayak berbahan atom, berbahan emberan, atau bisa juga kita masukkan besi karena ada besinya juga sedikit. Tapi kalau kita mau sambil belajar teman-teman, di sini itu masih mengandung bahan logam tembaga kawan-kawan ya. Jadi ini kan bulat ini kan ada warna hitam kan. Ini kalau kita bakar ini masih mengandung tembaga kawan-kawan. Jadi nilainya ini masih ada. Jangan sepelekan hal yang kecil ya teman-teman ya. Hal yang kecil juga kalau dikumpulin ini ada 20 biji, ini juga bisa mencapai mungkin 3 ons atau sampai 5 on teman-teman. Jadi masih ada nilainya kawan-kawan. Dan ini mudah kita jumpain dimanapun kita berada, baik di bengkel, di rumahan, atau dimanapun. Dan next, kita ke nomor berikutnya. Ini biasanya dinamo ini teman-teman. Dinamo apa ini ya? Biasanya ini di bagian alat mobil ini biasanya teman-teman ya. Kayak di dinamo tangki bahan bakar mobil biasanya kawan-kawannya ini. Ini di dalam ini masih juga mengandung bahan unsur logam tembaga kawan-kawannya. Terlihat seperti besi teman-teman, tapi di dalam ini masih ada berbahan tembaganya juga. Walaupun beratnya tidak seberapa, sedikit, tapi masih ada nilainya teman-teman. Jadi kalau kita tabung-tabung sikit, lama-lama bisa jadi bukit juga kawan-kawannya. Dan next yang terakhir adalah ini teman-teman ya. Teman-teman mungkin tidak mengetahui ini dari mana asalnya. Benda ini berasal dari kompor gas kawan-kawannya. Kompor gas yang biasa kita pakai di masyarakat Indonesia untuk kita masak.
Jadi ini biasanya terletaknya di kompor gas. Jadi kompor gas itu kan bahannya berjenis stal atau kabin gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada seperti ini teman-teman. Ini masih bercampur besi. Ini masih bercampur besi teman-teman ya. Ini saya lengketkan. Ini masih nempel ya, bercampur besi. Tapi kalau kita buka, kita rajin memilah-milahnya teman-teman ya. Ini kita buka pakai obeng atau pakai alatnya. Ini di dalam ini masih mengandung kuningan. Nah, ini kuningannya nampak teman-teman. Nah, itu kuningannya nampak itu kan. Di dalam itu masih mengandung kuningan. Jadi masih ada nilai jual belinya. Kalau satu memang terlihat sepele, tapi kalau ada banyak lumayan juga kawan-kawannya. Dan ini teman-teman ya. Ini masih berbahan kuningan ini kawan-kawan. Masih ada nilainya. Kalau kita kumpulin lama-lama kan jadi banyak juga kawan-kawan. Jadi yang untuk badannya ini berbahan aluminium tebalan. Kalau yang ini besi, tapi di dalam ini masih ada kuningan. Jadi nilainya masih ada teman-teman ya, harganya pun melambung tinggi saat ini logam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menyukai channel ini, alangkah baiknya agar berkembang dan sukses, jangan lupa ringankan subscribe channel ini teman-teman. Agar kita menyajikan video-video berikutnya dan mengungkap kebenarannya di mana-mana ada bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang bernilai tinggi di dunia rongsok ini. Oke teman-teman ya. Bye, sampai jumpa di video-video berikutnya.